Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kami akan menjelaskan program pada praktikum 5 dan 6 guna memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni saya sendiri, Siti Isma Panita, yang kedua ada Edwin Ardiansyah, yang ketiga ada Hairul Umam, yang keempat Widianto, dan yang kelima Dityansyah. Nah, secara garis besarnya kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang terdiri dari yang pertama analisis program dan data pada praktikum 5 game playing dan praktikum 6 algoritma genetika. Yang kedua tujuan kode program pada section tertentu. Yang ketiga penjelasan algoritma minimax pada praktikum 5 dan yang terakhir penjelasan algoritma genetika pada praktikum ke-6. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan poin pertama, yaitu analisis program dan data pada praktikum 5 game playing. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu, penjelasan game playing dalam kecerdasan buatan adalah salah satu bidang dari kecerdasan buatan yang mempelajari cara mesin dapat bereaksi terhadap logika permainan. Game playing memiliki tujuan untuk merepresentasikan logika permainan untuk dapat dilakukan oleh komputer atau mesin berdasarkan analisis terhadap situasi yang dihadapinya. Di sebelah ini merupakan gambar ilustrasi game tic-tac-toe yang merupakan sebuah permainan yang terdiri dari dua pemain yang disimbolkan dengan X dan O yang bergilir memasukkan tanda ke dalam daerah 3x3. Pemain yang berhasil memasukkan 3 tandanya dalam baris horizontal, vertikal, dan diagonal menjadi pemenangnya. Game playing memiliki perbedaan dalam pencarian konvensional yang telah dibahas sebelumnya, di mana dalam sebuah permainan terdapat keputusan atau move yang harus dilakukan dengan memperhatikan keputusan dari lawan yang ada. Sebuah permainan dapat diinisialisasikan sebagai masalah pencarian dengan komponen berikut. Yang pertama ada initial state, yaitu keadaan papan dan siapa yang melakukan pergerakan. Yang kedua ada set of operators, yaitu keputusan yang dapat dilakukan pemain. Selanjutnya ada terminal test, yaitu penentuan keadaan permainan, apakah telah selesai. Keadaan tersebut disebut terminal state. Dan yang terakhir ada utility function, atau biasa juga disebut payoff function, yaitu nilai numerik dari hasil permainan. Sebagai contoh, dalam catur, nilai dapat direpresentasikan sebagai +1 dan -1 atau 0, di mana +1 menandakan menang, -1 menandakan kalah, dan 0 menandakan seri. Selanjutnya di sini ada ilustrasi gambar alpha beta pruning. Pada gambar menunjukkan pemotongan pada garis merah. Perhatikan pada yang 5. Menunjukkan bahwa 5 adalah nilai minimum yang didapatkan pertama. Lalu pada max menunjukkan bahwa 8 adalah nilai max yang pertama didapatkan. Dengan memperhatikan nilai tersebut, maka max dapat memilih nilai lebih tinggi dari 5. Sehingga pemeriksaan pada node selanjutnya tidak perlu dilakukan. Karena min pasti akan memilih 5 sebagai nilai yang terpilih. Kemudian pada poin selanjutnya mengenai tujuan kode program praktikum 5 pada section tertentu akan dijelaskan oleh rekan saya, Edwin Ardiansyah. Ardiansyah, Stambuk F551 13060. Oke, pada poin ini dijelaskan bagaimana pengisian papan permainan yang dimulai dari papan kosong hingga penuh dengan inputan yang dimasukkan player dan komputer.
Kode ini juga dijelaskan bagaimana langkah komputer agar bergerak mengikuti langkah yang bisa membuat komputer menang dan player kalah. Karena komputer juga memperhitungkan langkah yang dibuat player agar menang. Kode program ini hanya untuk menempatkan posisi inputan dari komputer yang menyesuaikan posisi sesuai kondisi yang sudah diperhitungkan dari kode program di atas. Kode program ini juga hanya untuk mengisi X pada papan. Kode program ini agar papan tombol tidak memiliki isi X atau 0. Menang. Kayak kucing siram air dan melawan. Kode program ini menggunakan algoritma minimax dan alfabet, di mana algoritma minimax digunakan untuk memperhitungkan kondisi yang akan menentukan menang tidaknya permainan atau sistem skor. Untuk algoritma alfabet digunakan untuk pencarian melebar untuk komputer agar bisa mencapai kondisi yang dijadikan tujuan untuk menang dan untuk mencari agar player tidak kalah. Misalnya player memakai X dan komputer memakai Y. Komputer selalu mengisi tempat yang dapat menghalangi player untuk menang. Di permainan tic-tac-toe 9x9 ini, player tidak dapat menang, hanya dapat mendapatkan skor yang paling tinggi hanyalah seri. Algoritma minimax dirancang untuk optimal strategi untuk max dan menentukan keputusan terbaik. Algoritma minimax adalah aturan keputusan yang digunakan dalam decision theory, game teori statistik, dan filosofi untuk meminimalisasi kemungkinan kekalahan untuk kemungkinan terburuk. Minimax merupakan fungsi rekursif yang akan mengambil nilai dari setiap kemungkinan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi pencarian DFS untuk menentukan nilai utility dari terminal stage yang didapatkan dalam keputusan tersebut, lalu menentukan nilai terbaik bagi pemain tergantung pada perannya. Jika kedalaman maksimal adalah M dan terdapat B di legal move dalam setiap poin, maka kompleksitas dari algoritma minimax adalah O. Minimax menggunakan algoritma DFS yang dipresentasikan dengan rekursif sehingga space requirement linear dalam M dan B. Metode ini memiliki biaya yang tidak praktis dalam permainan yang sederhana, namun memberikan basis untuk metode yang lebih realistis untuk analisis matematika dalam game. Pada gambar pohon minimax, bulat digerakkan oleh max dan kotak digerakkan oleh min. Tugas dari max adalah memaksimalkan nilai dari min sehingga nilai yang dipilih oleh min adalah nilai terendah dan nilai yang dipilih oleh max adalah nilai tertinggi. Nama saya Yudianto, Istanbul F551-13059. Saya akan menjelaskan algoritma genetika. Algoritma genetika mempresentasikan kecerdasan dengan pencarian random untuk menyelesaikan masalah optimasi. Meskipun dikatakan pencarian random, algoritma genetika akan melakukan pencarian yang menuju hasil yang lebih baik dalam blok pencarian. Algoritma genetika memiliki garis dasar algoritma sebagai berikut. Dalam percobaan pembuatan algoritma genetika yang menggunakan penerapan garis alam, di mana algoritma genetika merupakan alternatif yang digunakan sebagai proses dengan cepat dan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, algoritma genetika mampu memberikan solusi pada waktu tertentu, sehingga pada percobaan kali ini menggunakan metode algoritma genetika dengan membuat graf diinisialisasi dengan kromosom populasi dan dengan jumlah 30. Selanjutnya, pada proses evaluasi
pada proses evaluasi dengan memilih dan mencari nilai fitness tinggi, yang kemudian dijadikan sebagai titik atau simpul dengan menggunakan jarak terdekatnya yang yang dilakukan dengan berulang-ulang sehingga jarak terdekat dapat ditentukan. Kemudian pada jarak terjauh antara plot atau simpul akan terputus atau dihapuskan, sehingga seleksi akan dilakukan kromosom dengan fitness yang lebih kecil, sehingga akan mempunyai nilai probabilitas untuk terpilihnya kembali yang lebih besar. Selanjutnya kromosom yang telah dipilih akan menjadi induk yang dipilih secara acak dan jumlah kromosom akan dilakukan penghilangan yang sangat dipengaruhi oleh nilai probabilitasnya. Kemudian akan melanjutkan proses mutasi atau pertukaran antar gen dengan gen yang lain dalam satu individu. Sehingga fungsi TSP3 akan dilakukan untuk memanggil fungsinya. Selanjutnya dikumpulkan bahwa algoritma genetika merupakan teknik pencarian yang dapat menemukan penyelesaian, perkiraan, optimasi, dan masalah pencarian. Ada percobaan menggunakan pencarian untuk menemukan jarak terpendek dan menampilkan matriks, agensi, dan juga solusi. Untuk kode program di bawah ini untuk memasukkan kode titik node. Kode pencarian jalur terpendek dari graf dengan proses seleksi pada graf. Kode program dibawa untuk menghapuskan garis yang diperlukan yang sudah disesuaikan dengan kode program di atas. Crossover. Kode crossover digunakan untuk program di bawah menjelaskan bagaimana program dapat membuat lebih dari 2 jalur dari setiap node titik. Kode mutasi. Pada program tersebut digunakan algoritma genetika yang dapat mencari jalur yang diinginkan dari graf jalur terpendek ini. Proses tersebut menghitung nilai dari setiap node titik ke node yang lain, dan yang terpanjang akan dihapus. Kesimpulan, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat menghitung semua kemungkinan yang ada memilih salah satu yang paling baik, dan karena menggunakan matematik kita dapat melihat hasil matematik dari program di atas. Ya, nama saya Dityansyah, Tambuk S551-13063. Algoritma genetika yang terinspirasi dari teori evolusi dan genetika memiliki beberapa teknologi yang merupakan representasi dari proses evolusi yang dilakukan sesuai dengan teknologi biologi. Berikut adalah teknologi yang digunakan dalam algoritma genetika. Kromosom adalah sebuah representasi individu dalam algoritma genetika yang merupakan salah satu evolusi dari permasalahan. Kromosom berisi kumpulan gen digabung menjadi satu. Gen adalah sebuah posisi yang ada di dalam sebuah kromosom. Gen menyimpan sebuah nilai alele yang digunakan untuk proses evolusi. Alele adalah nilai yang tersimpan dalam sebuah gen. Alele mempresentasikan sebuah elemen dari solusi yang dapat diambil. Populasi adalah bagian dari semua kemungkinan encoded solusi pada masalah yang ada. Populasi menyimpan kumpulan kromosom yang digunakan dalam proses evolusi untuk menciptakan kromosom baru. Generasi adalah populasi yang didapatkan pada setiap iterasi yang dilakukan untuk menghasilkan populasi baru dari populasi yang didapatkan sebelumnya. Genotip adalah populasi dalam ruang komputasi.
Genotipe memberikan representasi dari populasi. Solusi dalam ruang komputasi sehingga dapat dimengerti dan dimanipulasi menggunakan komputer. Fenotipe adalah populasi dalam ruangan solusi dunia nyata, di mana solusi dipresentasikan dalam situasi pada dunia nyata. Decoding dan encoding ruang fenotipe dan genotipe adalah sama, namun pada beberapa kasus hal tersebut dapat berbeda. Decoding adalah proses untuk merubah solusi dari ruang genotipe ke ruang fenotipe, sedangkan encoding adalah proses untuk merubah solusi dari ruang fenotipe ke genotipe. Proses encoding harus bersifat cepat. Proses ini akan dilakukan secara berulang dalam perhitungan nilai fitness. Fungsi fitness adalah sebuah fungsi yang menghasilkan nilai baru dari masukan populasi dengan melakukan perhitungan terhadap kecocokan terhadap lingkungan yang diberikan. Operasi genetika adalah operator yang digunakan untuk menghasilkan keturunan dari solusi yang ada. Operator genetika yang ada termasuk tindak silang, crossover, mutasi, seleksi, dan lainnya. Algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat menghitung semua kemungkinan yang ada dan memiliki salah satu yang paling baik. Dan karena menggunakan MATLAB, kita dapat melihat hasil metrik dari program di atas.